Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dewito. Jadi kali ini sahabat bediler, kita akan membahas ilustrasi unit semi otomatis. Sebagaimana kita maklum, kita sudah mengetahui bahwa unit yang biasa itu seperti ini. Kita lihat ini ada bagiannya adalah tabung, ini barel, ini ada block chamber dan kelengkapannya yang di dalamnya. Kalau kita lihat cara kerja tabung, cara kerja unit biasa seperti ini. Ini dia. Selama mendorong peluru ini ada udara yang terbuang ke sini dan keluar. Ini biasanya dipakai silencer atau enggak tanpa silencer. Ya, ini sehingga disebut blow out. Jadi udaranya itu langsung keluar. Nah, hal yang sangat diperhatikan dalam sistem semi otomatik itu diperlukan aliran yang keluar tadi supaya dimanfaatkan dan bisa optimal untuk mengfungsikan, menggerakkan hammer di sini lagi. Nah, itulah yang disebut, kita namakan blowback. Jadi artinya adalah tiupan yang membalik, gitu ya. Tekanan balik, gitu. Itu yang harus dimanfaatkan untuk sistem otomatis. Kita lihat dari bagian-bagiannya adalah seperti biasa. Ini kalau teman-teman punya seperti ini, menurut saya bisa dirubah menjadi otomatis, karena ini juga ilustrasi ini dari senapan yang punya Dewito yang saya bongkar. Seperti ini. Yang pertama, kita buat semacam ring ini berfungsi untuk menahan coil pair. Ini kalau di aslinya itu diikat 2 baut, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ini imbus, ternyata bukan imbus itu. Kemudian ada tabung atau selebong ini yang dicowak. Ini fungsi cowakan nanti itu sebagai jalannya as yang menuju lever, menuju ke loading sini nanti. Ini tube serobong dengan lubang memanjang. Nah, ini beda. Semakin serobongnya besar, artinya luas penampakannya semakin besar, sehingga kita tidak perlu memerlukan tekanan besar untuk blowbacknya itu mengembalikan melawan hammer ini. Tapi kalau kecil itu pasti besar, gitu. Tenaganya yang butuhkan. Kemudian dipasang pair. Nah, pair inilah yang nanti yang berfungsi untuk mengembalikan loading ini, mimis, memasukkan peluru ke dalam barrel pada saat persiapan untuk dilakukan shooting. Kemudian yang gak kalah penting, ini adalah piston slip dengan o-ring yang di dalamnya ada di sini o-ring. Ini yang ke serobong juga di dalamnya dibuat o-ring lagi yang ke diameter barel. Inilah nanti yang bekerja, yang mendapatkan gaya dari tekanan balik tadi, yang mampu mendorong luasan ini terhadap perlawanan gaya hammer. Jadi seperti itu. Jadi semakin ini besar, jadi dengan tekanan yang kecil dia mampu mendorong. Nah, tapi kalau ini kecil tidak mampu mendorong, gitu ya. Makanya kalau yang di senapan Dewito itu minimum harus 1200 PSI baru bisa rekomendasinya. Tetapi ini bisa kita rubah lebih besar, sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Kemudian ini kita buat lagi tube blowbacknya. Jadi tube blowback mekanismenya seperti ini. Jadi ini hampir sama dengan silencer atau peredam. Ini ada ulirnya masuk ke ujung barel.
dan ujungnya sini adalah ulir yang nanti masuk ke peredam. Nah, di dalam barel ini dibuat agak tirus, dan di sini harus ada o-ring, kalau enggak nanti udaranya keluar lewat samping ini. Nah, disinilah nanti udara yang keluar dari dalam barel ini, setelah mendorong mimis, ketika mimis nyampe di sini, masuk ke sini udaranya dan masuk ke ruangan ini, atas bawah, sehingga mendorong piston sleeve ini menuju ke belakang. Nah, inilah pemanfaatan sistem blowback dari unit PCP. Ini bagian seperti itu. Saya rasa ini juga menjadi inspirasi bagi teman-teman kalau yang suka ngoprek unit untuk bisa diterapkan. Dan yang terakhir itu kita buat as levernya. Lever dari ujungnya sleeve piston ini itu disambung, ini sambung menuju ke loading ini. Nah, itu dibor. Makanya di dalam unit PCP itu ada jalur yang untuk hammer, yang di sana disebut dengan cancel kokang. Ada yang jalur untuk leading, dan satu lagi jalur untuk memasukkan baut ini supaya terikat menuju ke permukaan ini. Jadi pergerakan si loading ini sama dengan pergerakan si piston sleeve gitu ya. Jadi apabila ini maju, sleeve-nya maju, mundur, sleeve-nya mundur. Nah, mundurnya ini karena blowback di sini. Nah, sedangkan majunya itu bisa kita pakai manual maupun pakai triggernya sendiri gitu. Maju mundurnya seperti itu. Nah, ini dibuat kalau bisa di sini ini bisa disetel maju mundur supaya menghindari supaya terjadi di sini kebocoran. Kalau kita lihat ilustrasinya sebagai berikut, gitu. Nanti kita akan ulas di belakang mekanisme apa saja gitu yang dipakai untuk sistem semi otomatis selain blowback. Nah, kita lihat seperti ini ya. Kita akan operasikan. Pertama itu kita tarik model hammernya ke belakang. Nah, setelah ke belakang, kemudian ini posisinya udah standby, tapi di sini belum ada pergerakan. Nah, ini loadingnya kita tarik juga. Nah, tarik ke belakang. Nah, ini ya. Pada saat ke belakang ini juga mundur ke belakang ini. Ini mundur ke belakang. Nah, baru kita pasang megasinnya. Setelah meganya terpasang, ini maju. Nah, kembali ke posisi di sini berarti siap untuk ditembakkan. Nah, kita lihat bagaimana kerjanya. Nah, kita tembak di sini trigger, sedek. Nah, ketika ini kita tekan valve-nya, keluar udara, maju. Nah, di sini tekanan tinggi sesuai dengan output kalau senapan kita menggunakan regulator. Nah, saat mimis atau peluru di sini, ini ada blowback. Blowback inilah nanti yang ke sini masuk ke sini balik. Nah, sehingga mendorong permukaan piston sleeve ini. Ini permukaan sleeve ini didorong. Nah, seperti ini. Ketika di sini ini kencang, ini langsung mundur. Nah, begitu ini mundur, ini dorong lever, ini dorong hammer, loading, maaf. Dari loading ini karena di sini ada pengaitnya ke hammer, ini otomatis langsung ketarik mundur. Jadi mundurnya itu yang biasanya kita pakai tarikan kokang, nah sekarang nggak perlu lagi. Nah, tenaga yang ditimbulkan dari sini, tenaga yang ada di sini maksudnya itu adalah sama dengan tenaga yang ada di sini, lebih besar gitu ya. Itu mendorong. Nah, jika ininya kecil berarti lebih besar tenaganya. Tapi kalau besar itu sangat ringan gitu ya. Karena
berlaku gaya adalah tekanan kali luas penampang area ini. Ini dalam ilmu pneumatiknya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, modelnya. Nah, kita lihat model yang tadi itu adalah sistemnya dengan menarik hammer dulu. Nah, untuk unit seperti ini bisa dua model caranya. Kalau kita start menggunakan kasel kokang, yang pertama, ini kita tarik kokangnya dulu, hammernya. Nah, mundur. Nah, setelah mundur, ini ngunci, trigger ininya ngunci. Nah ini enggak otomatis langsung ada ini. Nah, ini baru ditarik dulu untuk pengisian mimisnya. Nah, ini bergerak sama. Nah, setelah ditarik mimisnya, baru dipasang megasinya. Nah, seperti itu. Baru ini mendorongnya ini karena adalah spring yang ada di sini. Gitu. Jadi ini sama ya, gerakan antara piston sleeve sama loading chamber ini sama. Nah, kondisinya seperti ini jika dikerjakan startnya menggunakan kongkang daripada hammer. Nah, sebaliknya ada lagi yang menggunakan loading mimis. Sistem otomatis itu seperti itu. Start menggunakan loading mimis. Jadi yang pertama, ini yang ditarik bukan hammernya, tetapi yang ditarik adalah handle untuk loadingnya. Tarik. Nah, ketika ini ditarik, ini akan ikut terbawa. Nah, pertama, jadi modelnya ada dua, terbawa sehingga ini terkunci. Nah, jadi kalau yang pertama ini kita tarik dulu, ini belakangan. Nah, ini bisa sekaligus loading mimis menarik, hammer terbawa, kunci, baru dimasukkan megasinya. Ya, kemudian baru didorong maju. Nah, yang dorong ini bukan oleh tenaga kita, tapi kita hanya mengengsel di sini posisi handle yang untuk semi otomatis sama manual, sehingga maju sendiri mendorong mimis ke dalam ruangan barel ini. Jadi itulah kira-kira dua model atau dua cara operasi daripada sistem semi otomatis. Selanjutnya kita lihat ilustrasinya seperti ini lagi. Kita lihat pertama kita tarik hammernya. Nah, setelah kita tarik, ini model yang pertama, baru kita tarik ininya, loadingnya. Nah, ini ikut bergerak. Karena ini ikut bergerak, nah ini buka, baru dipasang megasin yang sudah siap. Nah, kemudian kembali lagi oleh spring ini, gitu ya. Nah, proses ini berjalan secara terus-menerus sampai habis mimisnya. Ini akan kembali otomatis, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau ini dibuat manual, itu hanya sekali jalan saja, karena ini otomatisnya seolah-olah dimatikan, gitu ya. Nah, begitu kita tembak, udara masuk sini, baru di sini terjadi ledakan. Nah, outputnya kalau yang tanpa otomatis ini langsung keluar. Nah, ini terhambat oleh mimis ini sama bentuk tirus daripada tube mekanisme blowback ini, dan mendorong si piston sleeve ini ke belakang seperti berikut ini. Nah, mendorong ke belakang, ini langsung ke bawah lagi ngunci. Nah, bawa ngunci ya. Nah, itulah kira-kira. Ini kalau kita lihat unit kita yang biasa kita bisa, cuman ini permukaan barelnya atau larasnya itu harus kita haluskan. Nah, kita buat tambahin serobong, kita buat seperti ini, silahkan. Gitu. Saya yakin itu menjadi otomatis. Nah, di samping itu, selain sistem otomatis yang menggunakan blowback, sebenarnya juga ada di sini mekanisme di sini ini bisa menggunakan valve yang disebut dengan delay valve pneumatik ya. Jadi di sini langsung outputnya keluar, nanti dikaitkan dengan trigger. Nah, ketika ditekan si valve ini nanti akan
mendorong. Sebaliknya kalau ini nggak ditekan akan mundur sendiri. Nah, ini juga ada mekanisme seperti itu, sistem otomatis. Tapi yang kita bahas kali ini adalah sistem blowback. Nah, ya ulangi lagi, kita tarik hammernya, nah, kemudian kita loadingnya kita tarik, nah, loading kita tarik, ini ikut bergerak mundur, ya di sini. Kemudian kita isi megasinnya, nah, siap, dia otomatis masuk maju. Nah, seperti itu ya. Nah, kelemahannya apa? Gitu. Pada saat nanti di sini memes di sini, nah, ini posisi masih terbuka. Di sini biasanya udaranya keluar, gitu. Udara keluar sehingga tidak optimal. Nah, inilah kelemahannya. Itu lain kalau dengan menggunakan valve delay di dalamnya itu. Gitu. Seperti ini, kemudian dorong masuk. Nah, saat memes sampai di sini, ini belum buka kan, gitu. Karena ini belum didorong oleh permukaan ini, sleeve ini belum didorong oleh udara. Tapi ketika udaranya mendorong, turun pada saat ini mungkin sampai di sini memesnya. Nah, ini sudah terbuka, ini ngawas gitu. Tetapi itu sudah keluar dari memes ini, jadi sehingga tidak mempengaruhi power. Hanya saja di sini kita merasa ada udara yang bocor. Sebenarnya nggak masalah karena memes sudah keluar daripada permukaan ini. Di sini pun sebenarnya nggak masalah karena di sini lubangnya lebih besar. Lubang ini lebih besar, ini bisanya 5,5. Sedangkan memes kita hanya 4,5. Nah, itulah kira-kira yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih telah menonton gitu. Semoga channel ini berkah dan manfaat buat para pemirsa. Salam Bediler Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.